Jadi saya menerapkan pengembangan program ini untuk meningkatkan minat dan bakat siswa dalam menerapkan konsep kepemimpinan murid dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini tentunya juga kita dasarkan pada apresiasi ataupun inquiry apresiatif, yaitu BAKJA. Yang pertama adalah buat pertanyaan atau define. Jadi kita perlu menanyakan mengapa kita perlu meningkatkan minat dan bakat murid. Kemudian ambil pelajaran, yaitu discover. Jadi aktivitas apa yang menarik mereka untuk melakukan kegiatan pro pemikat kali ini. Ini baru pertama ya. Kemudian kita gali mimpi. Gali mimpi itu bahasa kerennya adalah dream. Jadi apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi setelah kegiatan pro pemikat ini. Kemudian penjabaran rencana atau desain. Jadi langkah-langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan itu berapa lama targetnya, kemudian pencapaiannya bagaimana. Jadi kita akan langsung melakukan mendata secara pasti. Kemudian atur eksekusi ataupun deliver. Siapa saja yang dilibatkan, kemudian mewujudkan rencana ini, apa saja perannya, harus kita kaji ulang. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak positif, yaitu memanfaatkan aset juga, modal manusia, modal sosial, dan masih banyak lagi. Kemudian bagaimana cara pengimplementasiannya itu tergambar di sini, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, ini yang telah saya lakukan. Setelah adanya pro pemikat itu, alhamdulillah disambut dengan hangat oleh Ibu Kepala Sekolah saya. Terima kasih Bunda Tuti Cahyaningsih dari SDN Todong 22. Nah, ini dengan adanya kegiatan pro pemikat, malah saya diberikan tugas tambahan untuk membuat saluran to be dancing, karena di sana saluran itu sangat terkenal. Terus saya singkat dengan istilah satu bidan, di mana di sini ada saluran itu adalah ciri khas pada saat sedekah bumi. Kemudian akan saya jadikan suatu koreografi atau tarian. Di sini saya juga mengajak berkolaborasi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana. Saya akan menciptakan koreografi. Kemudian nanti ada musik-musiknya, dan ini masih dalam program juga untuk efek lanjutan berikutnya. Nah, di sini apa yang telah saya alami di tahapan baca pro pemikat. Yang pertama adalah faktanya saya tuh merasa senang telah melakukan kegiatan ini karena disambut hangat. Kemudian banyak sekali diskusi-diskusi dari siswa juga yang memilih apa yang menjadi choice-nya. Terima kasih. Mungkin. Nah, ini ada dokumentasi dari kolaborasi bersama siswa dengan tokoh masyarakat. Dan mungkin dari sini besok dimanapun tempat kalian adakan perubahan kecil di kelas Anda. Ini adalah pesan dari Mas Nadiem Makarim. Terima kasih. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Dan jadilah from nothing to be something. Jadilah yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi lingkungan. Teman-teman semuanya, rekan-rekan CKP, dan juga lingkungan masyarakat kita semua. Terima kasih. Beri pelonjang meriah untuk Bu Ari Idawati. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, Bu Ari Idawati, silakan duduk kembali, Bu Ari, ya, yang sudah berbagi aksi nyatanya yang biasa diterapkan di sekolahnya, pro pemikat Bu ya, pro pemikat, program bimbingan dan minat bakat. Tentunya ini yang juga sudah mengkaji aset-aset sekolah yang dipunyai ya Bu ya. Terus apa lagi tadi Bu, berdasarkan voice, choice and ownership ya, sesuai dengan kebutuhan minat bakat siswanya tentunya. Choice pilihan, voice suaranya anak-anak yang milih, dan ownership kepemilikannya ya. Oke. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita selanjutnya ke penampilan atau presentasi yang kedua. Beliau yang kedua ini sudah kita kenal ya, Bu Rahmaini
sudah banyak prestasi yang diraih ya. Di antaranya 10 besar apa Bu Rama? 10 besar guru inspiratif tingkat nasional. Masuk 10 besar ya, tepuk tangan. Yang kedua, juara 2 lomba praktek baik tingkat provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan. Ya, yang ketiga, juara 3 lomba praktek baik tingkat kabupaten. Iya, tepuk tangan. Dan yang keempat, juara harapan 1 guru kategori inovasi. Ya, terima kasih. Itulah ya. Bapak Ibu sekalian, kita sambut yang mulia Bu Rahma Kurnia. Tepuk tangan untuk Bu Rahma. Monggo Bu Rahma, bagus masyarakat sepenuhnya. Nggih, matur nuwun Pak Yahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan 15 menit nih untuk menyampaikan aksi nyata. Aksi nyata modul 1.4 dan modul 2.2. Perkenalkan, saya Rahma Indah Kurnia, saya diri SMP Negeri 2 Kedungade, kelas 08 dengan fasilitator Bapak Farid Ubaidillah, dan juga PP Bapak Junaidi Agus Salim. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya terkait dengan disiplin positif dan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana mungkin dialami oleh teman-teman yang ada di kelas, saya sebagai guru dan juga wali kelas itu mengalami berbagai tantangan dalam menjalankan tugas. Salah satunya adalah tingkat kedisiplinan anak-anak yang masih perlu terus kita tingkatkan ya. Jadi masih rendah. Jadi di kelas saya khususnya itu sering terjadi anak-anak yang datang terlambat. Ya, jadi sampai mereka harus nunggu di depan gerbang. Kalau di tempat kami terlambat itu tidak boleh masuk sebelum selesai apel begitu. Kemudian ya kenyataannya seperti ini. Anak-anak meninggalkan kelas dalam kondisi kotor, kemudian masih ada anak yang membuli temannya. Nah, melihat hal seperti itu tentu saja saya merasa terusik ya, saya merasa tergerak untuk melakukan perubahan. Tapi bagaimana mengubah yang seperti ini tentu hal yang tidak mudah. Nah, selama saya mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan banyak masukan, banyak perubahan dalam cara saya berpikir, dalam cara saya memandang bagaimana menumbuhkan karakter disiplin positif pada anak. Kalau dulu sebelum CGP atau sebelum mengikuti program guru penggerak, saya banyak menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Saya pikir dengan dihukum anak itu akan jera begitu, akan jera gitu. Kemudian ya saya banyak memberikan nasihat, bla 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 bla, ceramah begitu ya di depan kelas, marah-marah juga kalau sudah saya kasih tahu nggak dilaksanakan ya marah begitu ya. Kemudian ya saya mengikuti saja contoh-contoh yang sudah ada yang dulu Bapak Ibu guru saya dari SD mungkin ya sampai ke SMA itu lakukan juga. Nah, setelah berada di pelatihan selama 8 bulan ini di guru penggerak, ada transformasi dalam diri saya bahwa yang semula seperti itu saya lebih berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya merasa lebih terukur. Kemudian ada dasar ilmunya begitu, dan juga berdasarkan penelitian. Nah, di situ saya memfokuskan bagaimana mengajarkan anak-anak keterampilan untuk salah, maksudnya keterampilan untuk memperbaiki kesalahan gitu. Kesalahan itu adalah sesuatu hal yang biasa yang kita alami sepanjang hidup kita, tetapi adalah bagaimana keterampilan anak-anak itu untuk menyelesaikan masalahnya, gitu, memperbaiki masalahnya. Selain itu saya juga mulai menggunakan data-data, salah satunya adalah asesmen awal, gitu ya. Kemudian juga terdokumentasi dan saya mengadaptasi teknik coaching yang saya dapatkan selama di guru penggerak. Jadi itu saya adaptasi ke dalam kegiatan saya. Nah, Bapak Ibu, setelah saya belajar, saya amati di kelas apa sih yang menyebabkan anak-anak saya itu kurang disiplin. Itu akarnya itu adalah
basicnya adalah keterampilan sosial emosional mereka rendah. Apa keterampilan sosial emosional itu? Adalah yang sudah dijelaskan juga di dalam modul guru penggerak, kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seharusnya ini sudah sangat dilatihkan sejak anak-anak itu prasekolah, ya. Dari kecil sudah dilatihkan bagaimana membangun kesadaran diri, membangun manajemen diri dan lain sebagainya, gitu. Sehingga ketika dewasa mereka sudah siap, gitu. Tapi sayangnya memang kenyataannya tidak seperti itu, gitu. Kenyataannya mereka masih minim mendapatkan keterampilan sosial emosional ini di lingkungan keluarga. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, walaupun remaja tidak ada kata terlambat, ya. Saya kan guru SMP, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Maka saya mulailah, itu menjadi landasan saya untuk kemudian membangun membangun ekosistem disiplin positif di sekolah melalui KSE dan segitiga restitusi. Nah, harapan saya tentu anak-anak bisa menjadi individu yang punya disiplin positif dan terpenuhi kebahagiaan lahir dan batinnya. Nah, apa aksi nyata yang saya lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa KSE atau keterampilan sosial emosional menjadi dasar dari apa yang saya lakukan itu. Baru kemudian saya melaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, segitiga restitusi, sampai tercapailah tujuan disiplin positif. Jadi step-stepnya seperti itu. Jadi step awalnya adalah melatihkan KSE. Nah, seperti apa? Nah, ini prosesnya step by step. Satu tahap itu mendasari tahap yang berikutnya. Ya, jadi satu tahap ini akan digunakan di tahap berikutnya. Jadi proses ini tidak bisa dilewati begitu saja. Nah, apa yang saya lakukan? Yang pertama saya melatihkan KSE, Bapak Ibu. Melatihkan KSE itu, ya memang saya kemarin itu, ya namanya orang berproses ya Bapak Ibu, menerapkan restitusi itu tiba-tiba. Ya, oh restitusi tiba-tiba itu ternyata kurang efektif. Oh ternyata keyakinan kelas saya lakukan dengan tiba-tiba. Maksudnya tidak saya dasari dulu dengan KSE yang cukup, gitu ya. Akhirnya kurang berkualitas juga. Akhirnya saya membuat modul ini, Bapak Ibu. Modulnya adalah modul keterampilan sosial emosional. Ini untuk anak SMP dan untuk anak SD dan SMP. Ya, di dalam modul ini akan mengajarkan anak-anak bagaimana mereka membangun kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, Bapak Ibu ya. Nah, saya ajarkan ini, saya carilah waktunya itu selama 2 minggu. Ya, kebetulan ini kan wali kelasnya saya. Ya, jadi saya mengajar di kelas itu juga. Ada juga jam untuk khusus untuk kita itu dengan siswa, itu ada jam khusus di sekolah kami itu memang khusus untuk pembinaan anak-anak. Itu yang saya gunakan. Nah, seperti ini mereka mengerjakan modul juga saling berbagi. Nah, contoh-contohnya ini adalah contoh membangun kesadaran diri, LKPD tentang diriku. Sepertinya sepele, tetapi kadang anak-anak itu bingung juga siapa ya dirinya, gitu ya. Nah, sebenarnya aku itu siapa, targetku itu apa, cita-citamu itu apa, gitu. Kadang-kadang nggak tahu Bu, cita-cita saya itu apa. Nah, itu salah satu tanda-tanda, gitu ya. Nah, di dalamnya, Bapak Ibu, saya juga menyelipkan ini, bagaimana siswa itu bisa memanage dirinya. Salah satunya adalah apakah hati nurani? Apakah hati nurani? Ini sangat penting Bapak Ibu, karena nanti di segitiga restitusi akan ditanyakan keyakinan, gitu. Ya, akan ditanyakan nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Di sini ada dibuat semacam permainan, Bapak Ibu. Nah, dibuat semacam permainan di mana di situ ada beberapa peristiwa-peristiwa. Nah, hati nuranilah yang bekerja sebagai penganalisisnya untuk menemukan apakah itu benar ataukah salah. Gitu. Jadi dibangkitkan kesadarannya. Di situ sajane ngene iki bener atau salah ya. Itu adalah peran dari hati nurani. Nah, kira-kira seperti itu isi bukunya.
Dan Bapak Ibu, yang saya sangat bangga dari anak-anak, dari proses mereka mengenal dirinya, saya bukukan menjadi buku ini, sebuah karya Aku Mengenal Diriku, gitu ya. Jadi di sini anak-anak mengungkapkan apa sih yang menjadi ketakutan, apa sih yang menjadi kelebihan dia. Besok saya tuh ingin jadi apa ya, apa yang sangat berarti bagi saya, itu anak-anak ungkapkan dalam buku ini. Ini sangat membantu saya untuk menumbuhkan kesadaran diri dari anak-anak. Saya lanjutkan kembali. Nah, kalau sudah, kesadaran diri ini adalah modal untuk tahap berikutnya, yaitu membuat keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas tentu siswa yang terlibat secara aktif. Saya berikan seperti di guru penggerak, saya berikan kertas begitu, anak-anak saya bantu untuk mengungkapkan keyakinan kelasnya. Kepengen seperti apa sih kelas kita? Kepengen seperti apa ya kelas kita, anak-anak ya? Coba anak-anak tulislah, tidak apa-apa. Kalian boleh menulis apa saja, apa sih yang kalian inginkan ke kelas kita. Nah, anak-anak akhirnya mendapatkan beberapa keyakinan kelas ini. Nah, apa tahap yang terbentuk di sini? Tahap yang dihasilkan di sini adalah sebuah komunitas dengan keyakinan yang sama. Ini sangat penting ketika nanti saya melakukan restitusi. Itu ya. Jadi ada komunitas kelas yang punya keyakinan yang sama. Aku sama-sama pengen loh kelas ini jadi kelas yang disiplin. Sama-sama kepengen loh kelas ini menjadi kelas yang bersih. Nah, kurang lebih seperti itu. Baru nanti di breakdown menjadi kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas muncullah konsekuensi yang anak-anak sendiri pilih di situ, ingin konsekuensi yang seperti apa. Dari konsekuensi, apabila anak itu masih melanggar, masih belum bisa mengikuti apa yang sudah mereka putuskan, maka disitulah saya masuk ke segitiga restitusi. Ternyata tahapannya itu tidak ujuk-ujuk gitu. Ternyata setelah saya, ternyata kalau saya awali dengan yang tadi itu sangat mudah, ya. Jadi ada banyak perubahan. Tapi Bapak Ibu, selama saya melakukan restitusi terhadap murid saya di kelas 8A, saya selalu menggunakan ini, Bapak Ibu, namanya jurnal. Di jurnal ini ada hasil asesmen awal. Jadi waktu berhadapan dengan anak untuk melakukan restitusi, itu saya lihat latar belakangnya seperti apa. Oh, kalau Rizky Raditya ini, oh iya, kesehariannya di sekolah seperti ini. Oh, dia punya masalah seperti ini. Ini di awal kelas 7 sudah kami minta untuk mengisi Google Form yang nanti sebagai dasar kami untuk melakukan ya program, kemudian restitusi dan lain sebagainya. Banyak manfaat dari asesmen awal. Ya, hasilnya alhamdulillah kedisiplinan siswa meningkat, partisipasi di kelas meningkat, kondisi kelas lebih kondusif, baik secara fisik maupun non fisik, dan masih terus harus saya tumbuhkan lagi, Bapak Ibu. Dan kami menggerakkan juga melalui komunitas belajar di sekolah, begitu. Ya inilah refleksi saya. Saya sudah mendapatkan cara untuk menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa. Kemudian perasaan saya senang, ya, karena saya bisa menunjukkan hasil yang positif. Hal baru apa yang saya dapatkan? Itu saya bisa belajar tentang KSE, mengkoneksikan antar modul, mengadaptasi pola. Itu ya. Ya, kalau melanggar kan push up 20 kali. Kan seperti itu ya dulu itu ya. Nah, sekarang jadi disiplin positif itu dengan menimbulkan kesadaran sendiri itu dengan mulai tahap-tahapnya tadi ya. Ya nanti bisa ditanyakan sama Bu Rahma, Bapak Ibu semuanya. Baik, next presentation yang ketiga ya. Kita tampilkan Bu Nurvidia Anasya. Monggo Bu Nurvidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi aksi nyata saya.
Bu Ari tadi di SD, tadi terus Bu Rahma di SMP, sekarang kita di SLB. Jadi beda sendiri. Jadi Kemudian SLB. ini adalah salah satu aksi nyata yang saya lakukan di lembaga saya di SLB Tuturi Handayani Kapas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan saya adalah Nurvidia Anasya, saya salah satu guru di SLB Tuturi Handayani Kapas, Bojonegoro. Saya ucapkan juga terima kasih selama 8 bulan Bu Pratama Fitri selaku fasilitator sudah mendampingi saya, dan Bu Yulianti selaku PP juga mendampingi saya. Ini adalah prakarsa perubahan yang saya lakukan di lembaga saya, yaitu menumbuhkan kepedulian siswa dengan hambatan pendengaran atau anak-anak tunarungu atau anak-anak tuli yang mungkin Bapak Ibu di masyarakat umum kenali, yaitu dengan cara mendaur ulang botol plastik menjadi pot atau vas bunga. Bapak Ibu, di SLB itu beda ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di SD setelah lulus ke SMP, yang dari SMP setelah lulus ke SMA. Nah, kami yang dari SLB, dari SDLB ke SMP LB, SMA LB, anak-anak mau jadi apa? Nah, itu yang dipikirkan oleh guru SLB. Jadi bekal ke depannya itu. Nah, ini yang melatar belakangi program saya. Di sekolah saya itu belum adanya tempat pembuangan sampah terakhir. Jadi belum ada box sampah besar untuk menampung tempat-tempat sampah yang ada di sekolahan. Yang kedua itu siswa-siswa kami itu sangat kreatif. Nah, ini adalah sekolah SLB Tuturi Handayani. Luasnya itu 681 meter persegi. Belum ada tempat buang sampah terakhir. Jadi sampah-sampah itu menumpuk, dan selama ini saya membentuk paguyuban, saya buat jadwal piket untuk membuang sampah itu secara bergantian. Kemudian yang botol-botol plastik itu kita timbun di gudang, akhirnya menumpuk. Nah, dengan program ini saya berharap sampah-sampah yang ada di gudang itu berkurang. Kemudian anak-anak itu punya bekal wirausaha. Jadi buat bekal dia setelah lulus dari SLB itu punya masa depan. Jadi dia tidak tergantung dengan orang tua, menjadi mandiri. Kedua, tadi kreatif. Alhamdulillah di SLB kami siswa-siswanya meskipun kita SLB sekolah luar biasa, tapi alhamdulillah kita mendapat prestasi yang lumayan. Ini salah satu prestasinya. Ini ada murid kami yang Down syndrome. Ini juara mewarnai tingkat nasional, juara 3. Kita juga pernah meraih dari Ibu Gubernur lomba mural tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kemudian di membatik juga kita pernah juara. Jadi anak-anaknya kreatif. Jadi ibu-ibu semuanya yang dari sekolah umum, meskipun kita dari SLB bisa, sekolah umum pasti lebih bisa. Kemudian tujuan program meningkatkan kebersihan sekolah, melatih kreativitas siswa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang tadi saya tekankan dari program ini, yaitu menjadi bekal anak-anak untuk ke masa depannya. Sendiri setelah disket, dipotong, dicat. Ini anak-anak tunarungu, ada satu itu yang besar itu, yang ini itu hambatan berpikir. Jadi anak-anak tunagrahita. Ini hasil-hasilnya nanti bisa dilihat di stand nomor 7, jadi kelas 7A. Ini implementasi dari kegiatan klasik itu kita pasarkan. Jadi anak-anak itu juga diajarkan bagaimana mereka memasarkan produk-produknya agar menjadi bekalnya di masa depan. Jadi setelah lulus SLB, aku mau jadi apa ya? Itu jadi dia punya wadah. Mungkin kalau SMA bisa kuliah, bisa ini, tapi anak-anak SLB ini mau kemana?
Ini ada Pak, video. Ini ada salah satu kegiatan refleksi anak-anak. Jadi setelah pembelajaran saya tanya bagaimana perasaanmu setelah belajar. Itu tadi video. Maju. Terus. Nah, ini anak-anak merasa senang. Ini namanya Aza, nama saya Aza. Saya senang belajar membuat vas. Terima kasih. Ya. Ada satu lagi, ini hambatan berpikir. Ini ada suaranya Pak ya. Ini juga hambatan berpikir. Dia mendengar tapi dia mungkin IQ-nya di bawah. Terima kasih. Terus belajar Bapak Ibu. SMP bisa. Saya yakin Bapak Ibu yang di sekolah umum juga pasti bisa. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nurfidia, Bapak Ibu semuanya yang sudah berbagi aksi nyata program klasik ya, yang dimana program klasik sudah membekali siswa-siswi SLB untuk apa? Bekal hidup ya Bu ya. Nanti dibawa dibekal hidup dengan cara membuat keterampilan fase bunga. Iya. Ini kalau SLB bisa, sekolah umum why not? Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Nurfidia. Baik. Yang kedua IKM. IKM itu selain sekolah penggerak, insya Allah juga kita akan membersamai yang mandiri. Kemudian yang dimana saya bernaung saat ini tim kerja PKB. Ini erat kaitannya dengan pelatihan peningkatan kompetisi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Di luar dua yang besar ini, baik guru penggerak maupun sekolah penggerak. Yang terakhir tim kerja kemitraan, tim kerja 4. Nah, untuk keberlanjutan ya dari Bapak Ibu guru penggerak ya, setelah selesai di sini dari sisi kami selaku UPT Kemdikbudristek ada yang namanya pendekar ya. Itu merupakan program pelatihan lanjutan. Dan saat ini telah atau menjelang ya untuk workshop finalisasi untuk perangkat pendekar. Jadi yang logikanya begini Bapak Ibu, logikanya begini. Kan sesuai ketentuan nanti kepala sekolah semuanya harus berpenggerak tuh ya. Ya, ini kan masa transisi aja, kita masih banyak, misalnya Pak Gofur itu berpenggerak bukan Pak? Nah. Nah, posisinya saat ini di Bojonegoro ada 692 kepala sekolah, SMP negerinya ada 49, kepala SMP satapnya ada 5. Itu ada hampir 750-an itu ya. Itu semuanya kan harus bergerak kan ya, kalau pensiun dari guru penggerak. Di samping itu pengawas SD saya ada 28 kecamatan. Pengawas SMP paling enggak 10. Semuanya kan harus bergerak nih. Jadi butuhnya banyak Pak, sekitar 800-an. Nah, kalau sekali ngangkat ini berapa Bapak Ibu bergeraknya? 151. Itu 6 bulan Pak. 161. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pernah berpikir nggak, guru-guru kita, teman-teman kita yang di kepala sekolah terutama SD, nanti tahun 2025-26 untuk saya untuk Bojonegoro, yang pensiun itu tidak kurang dari 50 orang. Tidak kurang dari 50 orang, bisa sampai 100. Semuanya di samping yang existing hari ini Pak, existing hari ini, yang kosong guru SD saya itu 21 belum keisi. Ini saya cerita kenapa kok butuh guru penggerak banyak. Nah, di samping SMP Pak, SMP sama. SMP dari 49, satu yang kosong 2 belum terisi. Tahun ini kepala SMP negeri yang pensiun ada 4 atau 5? 4 ya? Ada 4. Ada 4. Nah, ini di Bojonegoro Pak Irfan, banyak teman-teman guru, karena saya orang mantan keuangan, itu ceritanya mesti panjang dan lama Pak.
dianggap melanggar hukum lah, diharum begini dan itu mesti sangat menyusahkan dan menyulitkan. Oleh karena itu kita entry pointnya tolong diperbanyak guru penggerak di Bojonegoro. Sudah kami awali Pak, kami PPPK selalu yang terbanyak bikin formasinya. Nah, jadi untuk guru penggerak pun kami siap. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ya ini saya ngeluh lagi Pak Irfan. Ini ada teman-teman kami yang PPPK ya PPPK itu di SE-nya, di permen atau SE-nya dia bisa jadi kepala sekolah sepanjang statusnya guru penggerak. Tapi sampai hari ini juknisnya bagaimana dia SD dan jenjang SMP yang kita mulai tahun 2024-2025 nanti. Jadi apa itu di pelajaran bahasa daerah kami bisa intervensi. Yang lainnya saya kan nggak boleh intervensi, itu kan kepunyaannya Pak Irfan itu, yang lainnya itu kepunyaannya pusat. Kepunyaan saya kan hanya satu, muatan lokal. Nah, itu yang kami intervensi. Jadi nanti kalau kita diskusi bagaimana, insya Allah siap. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, tadi saya tersentuh dengan marsnya guru penggerak, meskipun banyak yang nggak hafal. Kalau saya ya sudah hafal. Tapi ada satu yang saya senang tadi itu apa? Guru penggerak menghamba pada siswa. Betul? Ya.